Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Tanpa kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka tidak satu pun manusia yang layak dipuji. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, tentunya tidak akan ada satu orang pun yang akan menghargai dan menghormati kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu detik pun kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya seluruh pohon-pohon yang ada di atas dunia ini kita kumpulkan menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, kemudian seluruh samudra, seluruh lautan kita jadikan sebagai tinta, ma nafidat kalimatullah. Kita ingin menuliskan kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, justru kita tidak akan sanggup untuk menuliskannya. Dan di antara nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail, yang telah bersabda, taraktukum ala manhajil bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat jelas, di atas petunjuk yang sangat detail, lailuha kanhariha, malam dan siangnya sama, saking jelasnya petunjuk tersebut. Wala yazimu anhu ba'di ila halik, jika ada yang mencari petunjuk selain petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa halikun, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ayyuhal muslimun, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan kita, tetapi iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, benar-benar membenarkan di dalam hati kita, meyakini di dalam hati kita, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak meragukan Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru bil lisan, kemudian diikrarkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih wal arkan. Meyakini saja tidak cukup, mengikrarkan saja tidak cukup, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Itulah iman. Dan tidak ada bekal yang bisa kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bagian dunia yang kita kumpulkan, yang siang malam kita tanpa kenal lelah mengumpulkannya, semuanya akan kita tinggalkan. Yattabi'ul mayyit thalathun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang mayit, seseorang yang meninggal, ketika dia akan dikuburkan, maka dia akan diikuti oleh tiga hal. Fayarji' ithnani, dua hal akan kembali. Fayabqa wahid, yang tetap bersama mayit itu hanya satu. Yang menemaninya tersebut adalah keluarganya, hartanya dan amalnya.
Kemudian dua hal yang kembali adalah dan pulang, yaitu keluarganya dan harta yang dia kumpulkan. Dan yang tetap menemani dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang dia lakukan selama dia hidup di atas dunia. Makanya di akhir ayat surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Maka perbanyaklah amal-amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika dia beramal saleh, hendaklah dia hanya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sidang Jumat a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, bahkan sering kita hafalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Di dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ketika datang suatu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada gunanya lagi anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan hanya orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka para ulama kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita mentazkiyah, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari semua noda-noda yang bisa mengotorinya. Dan yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menilai, tentu penilaian manusia terbatas dan lebih subjektif ketika dia menilai. Tetapi ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tersembunyi dari diri kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka seorang muslim, kata para ulama, harus mentazkiyah, membersihkan diri dan jiwa dan hatinya. Di dalam sebuah hadis yang masyhur yang selalu sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah kata Nabi, inna fil jasadi mudghah." Di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasada jasadu kullu. Ketika segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ala, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahiyal qalb, dia adalah hati manusia. Dalam bahasa Melayu, hati yang dimaksudkan bukan liver yang dimaksudkan oleh bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Melayu disebutkan, yang disebut dengan hati di sini itu adalah jantung, bukan liver. Kenapa harus jantung? Karena jantunglah yang memompahkan darah ke seluruh tubuh. Ketika jantungnya sehat, seluruh tubuhnya akan sehat. Tetapi ketika jantungnya bermasalah, maka akan banyak datang penyakit-penyakit yang menghantui. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa mengendalikan kesedihannya, maka akan berpengaruh buruk kepada jantung. Ketika dia marah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seorang sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, la taghdab, faradda miraran, la taghdab. Jangan marah. Ketika manusia marah, ketika dia tidak pandai mengontrol emosinya, maka tensi darahnya akan naik. Ketika tensi darahnya sudah naik, maka akan berpengaruh kepada organ-organ yang lain. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan terjadilah penyakit-penyakit yang lain. Ketika dia memakan sesuatu yang haram, satu suap yang bukan miliknya, kemudian berubah menjadi darah, kemudian dipompakan ke seluruh jasadnya, apalah jadinya badannya? Ketika yang dia konsumsi tersebut bercampur sesuatu yang haram, bercampur sesuatu yang bukan miliknya. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, wallahmu yambutu min suhtin kanatin naru awla bihi. Ketika ada segumpal daging di dalam tubuh kita tumbuh dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang bukan milik kita, sesuatu yang tidak halal, kanatin naru awla bihi, maka neraka yang pantas untuk memakannya, kata Nabi SAW. Sebelum dia dibakar oleh api neraka, maka dia akan diberikan siksaan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 4 hal yang diajarkan oleh para ulama kita bagaimana kita mentazkiyah diri kita. Perkara yang pertama yang harus selalu kita lakukan adalah at-taubah. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat artinya kembali. Ketika Allah sudah menjelaskan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang syubhat, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia suka membentukkan dirinya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa bangga menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya dia keluar dari rel yang seharusnya. Ketika dia kembali kepada Allah, inilah yang disebut dengan taubat. Dan seorang mukmin tidak akan tergelincir dalam kesalahan yang sama berkali-kali. Memang manusia tidak pernah terlepas dari kesalahan, tetapi orang-orang yang bersalah yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 marrah, 70 kali. Itu sekelas, selevel Rasulullah. Dia memperbanyak taubatnya kepada Allah, memperbanyak istighfarnya kepada Allah. Poin yang kedua yang diajarkan oleh para ulama supaya kita bisa mentazkiyah diri kita, yaitu al-muhasabah. Sebuah ucapan yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yawmal qiyamah. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaki kita tidak bisa beranjak, mulut kita terkunci. Yang akan berbicara itu bukan lisan kita. Kita tidak bisa mengarang, kita tidak bisa membuat skenario, tetapi yang berbicara adalah tangan dan kaki kita. Al-yawma tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah kaki-kaki mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang memberikan persaksian adalah kaki-kaki mereka. Kemana mereka melangkah, kemana mereka berjalan, memberikan persaksian di mana tempat mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah, introspeksi, bukan hanya di akhir tahun, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Seorang muslim dia melakukan muhasabah setiap hari. Aqulu lakum bihadza astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ikhwatal iman. Poin yang ketiga yang diajarkan oleh para ulama supaya kita bisa membersihkan hati dan jiwa kita adalah al-muraqabah. Muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diawasi oleh pimpinan kita. Kita tidak diawasi mungkin oleh teman-teman kita. Kita tidak diawasi oleh keluarga kita. Kita tidak diawasi oleh teman-teman dan rekan kerja kita. Tetapi yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Allah memiliki nama Al-Khabir, yang artinya maha mengetahui. Yang diketahui bukan hanya luarnya, sampai dalam-dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Alimun bi bawatinil umur, sampai kepada perkara-perkara yang kita sembunyikan, bahkan terbersit sedikit saja di dalam hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ketika Zulaikha berusaha untuk menggoda Yusuf, wa ghallaqatil abwab, kemudian dia tutup seluruh pintu dan jendela dan menguncinya. Setelah itu dia mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan kemaksiatan. Qalat hayya. Tetapi apa yang terjadi? Karena Nabi Yusuf alaihissalam ada muraqabatullah di dalam hatinya. Seandainya dia tidak merasakan Allah selalu mengawasinya, tentu Nabi Yusuf alaihissalam akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Bagaimana dengan diri kita? Ketika kita berada di sebuah momen, di sebuah kesempatan di mana tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali para malaikatnya. Walaupun kita menutup seluruh pintu, maka pintu Allah tidak akan pernah tertutup. Allah akan selalu memantau, memandang dan melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian perkara yang terakhir sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, poin yang diajarkan oleh para ulama ketika kita mentazkiyah diri kita adalah al-mujahadah. Kita berjihad, berjuang melawan diri kita sendiri. Ketika perang Badar terjadi pada bulan Ramadan dan merupakan perang yang paling besar dalam sejarah Islam, dan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan bersama Rasulullah SAW. Selesai berperang, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabatku, kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini peperangan yang paling besar kami ada. Rasulullah menyebutkan, jihad yang terbesar adalah jihad menghadapi diri kalian sendiri. Kalian bisa memberikan nasihat kepada orang lain, bisa memberikan kritikan kepada orang lain, tapi apakah kita mampu untuk berjuang melawan diri kita sendiri ketika diri kita menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Abdullah ibnu Umar telat sholat asarnya, apa yang dia lakukan? Satu malam suntuk dia tidak tidur, menyesali keteledorannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kebunnya. Akhirnya dia menginfakkan 50% dari investasi kebun yang dimiliki. Umar bin Khattab, ayahnya, ketika dia pernah dilalaikan sholat berjamaah, ketika dia mengurus kebunnya, apa yang dia lakukan? Dia infakkan seluruh investasi dia yang ada di kebun tersebut.
iman para sahabat sampai seperti itu. Ketika kita berkaca dengan para sahabat Nabi, siapalah kita? Namun setidaknya apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر.